Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi analisis mengenai Lurah Berasa Menteri, yang dimana anggota kelompoknya itu, yang pertama itu ada Andra Domaro Saragi, yang kedua Hipotenusa Monando Mohorbo, yang ketiga ada Mikael Purba, yang keempat Mega Khairunisa, yang kelima Anis Rahmawati, yang keenam Nurdevi Putri Septiani, dan terakhir Rahminawati Ilma. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil singkat Desa Panggung Harjo dan Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Jadi Desa Panggung Harjo ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan gabungan dari 3 kelurahan, yakni Kelurahan Cabean, Rancak, dan Krapyak. Di Desa Panggung Harjo ini itu berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan Yogyakarta yang merupakan kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta dan kawasan strategis ekonomi. Nah, pada tahun 2013, Desa Panggung Harjo itu dipimpin oleh seorang kepala desa, berawal dari eksperimentasi untuk transformasi perubahan sosial pada tahun 2012. Nah, beliau menyadari bahwa transformasi akan lebih cepat dengan jalur kekuasaan. Maka dari itu, Pak Wahyudi mencalonkan diri sebagai kepala desa Panggung Harjo. Prioritas pembangunan itu sejak awal kepemimpinan kepala desa Pak Wahyudi Anggoro Hadi itu di tahun 2013 adalah transparansi dan mengubah pola relasi hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Dari kedua hal ini dilakukan reformasi birokrasi desa serta kelembagaan yang perlu dibentuk dan akan dibentuk berasaskan partisipasi. Begitu profil singkat mengenai Pak Wahyudi Anggoro Hadi dan profil desa Panggung Harjo. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita saksikan presentasi dari kelompok 8 mengenai video Lurah Berasa Menteri. Saya Nurdevi Putri Septiani akan menjelaskan tentang tujuan organisasi. Tujuan organisasi menurut video Lurah Rasa Menteri adalah bahwa Bapak Wahyudi menginginkan transformasi sosial dalam pembangunan kultur baru organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memulai hal-hal kecil namun sangat mendasar dan mampu mendobrak budaya lama aparatur pemerintah desa yang sudah puluhan tahun mewabah. Salah satunya, kepemimpinan pertama-tama adalah soal memberikan keteladanan dengan jika ingin seluruh perangkat desa tepat waktu dan disiplin dalam bekerja, maka ia yang pertama-tama harus memberi contoh dengan datang ke kantor desa tepat waktu setiap hari. Dalam upayanya mengubah kultur pelayanan perangkat desa yang dipimpinnya, ia memberi contoh langsung bagaimana bersikap konsisten. Datang setiap hari pukul 8 dan tak akan pulang sampai sekurangnya pukul 4 sore. Para aparatur kelurahan yang sebelumnya bisa pulang sewaktu-waktu, perlahan akhirnya sungkan sendiri. Cara berpikir sederhana namun sangat mendasar. Nyatanya, hal-hal sederhana memang tidak pernah mudah. Kebaikan adalah soal sederhana dan mendasar. Namun, menemukan kebaikan saat ini justru tidak mudah. Bapak Wahyudi mencoba mengembalikan hal-hal sederhana untuk menguatkan nilai-nilai mendasar dalam tatanan pemerintah di Kelurahan Panggung Harjo yang dipimpinnya. Menurut beliau, analisis jabatan dibuat agar perangkat desa memahami tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, hasil analisis jabatan digunakan sebagai pijakan dalam penilaian perangkat desa dan pengambilan kebijakan pemberian hadiah berupa reward dan hukuman seperti punishment perangkat desa. Hal ini adalah capaian dan prestasi yang membanggakan, sebuah keberhasilan dalam mengelola tantangan layanan publik di tingkat desa. Perubahan tata ruang secara fisik adalah bagian dari perubahan kultur kerja para perangkat desa dalam melakukan pelayanan publik yang menjadi tugas mereka. Dengan cara ini, Bapak Wahyudi merintis terselenggaranya pemerintah desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan tujuan organisasi dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau berbicara tentang strategi, menurut pendapat dari Robert Anthony dan Diego Pitrajan, strategi itu merupakan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Dan strategi juga dapat diimplementasikan menggunakan sistem pengendalian manajemen. Setiap organisasi memiliki strategi dan kontrol yang berbeda, manajemennya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Ada kesepakatan umum bahwa strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Setiap organisasi dikelola dengan baik mempunyai suatu arah atau lebih, walaupun lebih mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit. Strategi yang digunakan itu ada 6 tipe. Pertama, itu menerapkan tata kelola yang benar. Nah, tata kelola desa yang dimaksud adalah kapasitas politik dan kepemimpinan pemerintah desa. Dengan melakukan perlawanan terhadap politik uang, maka dapat memenuhi prasyarat kapasitas politik yang baik dan pemimpin yang terpilih. Yang kedua, kita bahas tentang strateginya, yaitu mensyaratkan kapasitas dasar, di mana kapasitas dasar itu terdiri dari regulasi, distributif, ekstraktif, responsif, dan keteladanan. Tetapi dasar dari segalanya yaitu adalah keteladanan. Yang ketiga, kita akan membahas terkait strategi reformasi birokrasi desa. Nah, hal substansif dalam melakukan reformasi birokrasi desa adalah mengubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa. Relasi yang dibangun di antara keduanya tidak boleh hanya atas landasan relasi administratif. Langkah yang dapat dilakukan dalam merubah pola relasi tersebut adalah memperluas dimensi pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang dimaksud tidak hanya pelayanan jasa administratif saja, tetapi juga melingkupi pelayanan barang dan jasa publik. Selanjutnya kita akan membahas strategi yang keempat, yaitu melakukan penyesuaian tata kelola kelembagaan desa. Nah, untuk menampung barang dan jasa pelayanan publik tidak mungkin dibebankan pada perangkat desa saja. Hal yang dapat dilakukan adalah memperdayakan lembaga-lembaga desa yang sekiranya tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah desa, yaitu membagi habis kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintah desa sekaligus membuka ruang partisipasi. Yang kelima, kita akan membahas strategi yaitu mengembangkan sistem penggajian berbasis kinerja. Yang dimana sistem penggajian berbasis kinerja yaitu individu yang berkinerja baik berhak atas pendapatan baik, sedangkan individu yang berkinerja buruk berhak mendapatkan pendapatan yang buruk pula. Hal tersebut merupakan sistem penguncian untuk memenangkan tantangan secara kolektif. Begitu. Dan kita akan membahas tentang strategi yang keenam sekaligus yang terakhir, yaitu mewujudkan badan usaha milik desa yang mandiri serta lestari. Yang dimana badan usaha milik desa harus dapat dipandang dalam dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif ekonomi. Perilaku BUMDes harus dapat dipandang dari kacamata bisnis, karena pengurus ataupun pengelola BUMDes harus memiliki jiwa entrepreneurship dari sudut pandang ekonomi. Nah, ukuran BUMDes jika dilihat dari sudut pandang ekonomi adalah kita harus melihat indikator seberapa besar profitnya yang mereka dapat. Dan yang kedua adalah perspektif sosial, yang dimana tidak hanya mementingkan profitnya saja, BUMDes juga harus memperhatikan sudut pandang pelayanan publik, yaitu pelayanan sosial ataupun pelayanan publik. Nah, BUMDes juga turut serta dalam menjaga jaring pengaman sosial, di mana BUMDes berperan dalam memberikan penghidupan yang layak terhadap kalangan masyarakat yang mengalami kerentanan hidup. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas kultur yang dibangun. Yang termasuk dalam kultur yang dibangun ini, berdasarkan video tersebut, yang pertama itu tidak melakukan politik uang, yang dimana politik uang itu adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Di dalam video itu, sewaktu menyalonkan menjadi kepala desa, ada calon yang melakukan politik uang. Namun Pak Wahyudi Anggoro Hadi menolak melakukan hal tersebut dengan melakukan usaha atau tindakan dan kinerja yang sesuai uang yang disuap oleh kandidat lain tersebut. Dan yang nomor 2 itu menghilangkan korup pada sistem birokrasi dan membuat lebih transparansi gitu. Pada periode sebelumnya masih terdapat budaya korup pada sistem dan belum adil serta bersih dan bertanggung jawab pada tata kelola pemerintahannya.
Sewaktu Bapak Wahyudi Anggoro Hadi menjabat, beliau menghilangkan budaya ini dan membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan. Selanjutnya itu ada budaya gotong royong dan kerjasama. Terdapat banyak kebijakan yang dikeluarkan yang bisa menjadi citra dari gotong royong, seperti membuat BUMDes karena memiliki aspek di bidang ekonomi untuk membantu masyarakat desa dan sosial yang dimana dapat memberikan pelayanan dan benefit untuk warga. Terus yang kedua itu ada mendirikan Bapel JPS, itu Badan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial, yang salah satu tindakannya yaitu mengurus asuransi pendidikan termasuk juga layanan ibu dan anak. Dan yang terakhir itu membuat klinik konsultasi keluarga. Ini memiliki kader mitra keluarga yang tujuannya untuk memberikan inspirasi dan memberi pengetahuan seputar cara ekonomi dan lain-lain. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah melihat video Lurah Berasa Menteri, maka di sini dapat diidentifikasi apa sih struktur yang digunakan dalam pemerintahan Desa Panggung-Harjo. Nah, di sini adalah struktur yang dipakai yaitu struktur fungsional, yang dimana dalam struktur organisasi fungsional ini setiap manajer itu bertanggung jawab terhadap salah satu dari beberapa fungsi yang ada dalam organisasi. Semua fungsi dalam organisasi secara kolektif dilibatkan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Bentuk struktur organisasi fungsional mempunyai potensi yang besar untuk bekerja secara efisien. Struktur organisasi fungsional ini dapat mendorong kualitas, supervisi, dan pelayanan teknis yang baik. Lalu dapat dilihat pada bagian struktur organisasi fungsional Desa Panggung-Harjo, yaitu yang pertama ada petinggi selaku pimpinan yaitu lurah, lalu ada garis putus-putus yang menggambarkan hubungan kontrol dan koordinasi antar bagian, yang dimana di sini dimaksudkan adalah LKM dan LPD, yang berarti jabatan yang saling terhubung harus saling berkoordinasi untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya itu ada carik selaku sekretaris desa yang membawahi KAUR atau kepala urusan. Di sini ada kepala urusan perencanaan, keuangan, dan kepala urusan tata usaha dan umum. Lalu ada jagabaya yaitu sebagai keamanan desa, ulu-ulu sebagai kemakmuran desa, dan kasih sebagai kepala seksi, yang kemudian termasuk staf kelurahan dan staf honorer sebagai pembantu urusan KAUR dan kasih sebagai perangkat desa. Yaitu ada kami tua juga yang disebut sebagai kepala dusun yang membawahi ada 14 dukuh. Namun di sini saya sebutkan beberapa di antaranya, yaitu ada Dukuh Garon, Dukuh Cabean, Dukuh Jaranan, dan Dukuh Palem Sewu. Yang struktur organisasi ini dipakai untuk memengaruhi pola rancangan sistem pengendalian manajemen. Dalam rangka memperluas ruang partisipasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sampai saat ini terdapat 11 lembaga yang dimana pembentukan dan kerjasama lembaga-lembaga tersebut dalam sistem pengendalian manajemen yang bertindak sebagai unit bisnis yang dirancang untuk memecahkan masalah yang ada pada struktur organisasi fungsional. Di dalamnya terdapat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab di setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan strateginya berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pusat pendapatan atau revenue center, yang dimana pusat pertanggungjawaban ini outputnya diukur dalam satuan uang atau satuan moneter. Pusat penghasilan ini tidak bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan untuk produksi atau jasa yang dijual. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani. Yang kedua, pusat biaya atau expense center, yang dimana outputnya itu tidak dapat diukur dalam wujud penghasilan, namun unit ini mengeluarkan biaya yang dimana hampir semua unit staf itu juga merupakan pusat biaya. Dalam hal ini yaitu contohnya Bapel JPS, lalu ada LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu ada TPPKK yaitu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, ada PSID Pengelola Sistem Informasi Desa. Lalu ada pusat laba yang diukur atas laba yang dihasilkan. Pusat laba ini diukur berdasarkan 2 aspek yaitu output dan inputnya. Dalam hal ini contohnya yaitu Bumdes Panggung Lestari, Kampung Mataraman, The Pelataran, dan PT Sinergi Panggung Lestari. Lalu ada pusat investasi atau investment center, yang dimana dalam contohnya yaitu adalah rumah pengelolaan sampah atau RPS.
yang dimana di sini tabungan rupiah dikonversikan ke dalam tabungan emas. Program ini bekerja sama dengan lembaga pegadaian yang diotorisasi dan sudah disetujui oleh pemerintah desa sebagai program dari Desa Panggung untuk kesadaran finansial investasi setiap keluarga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pusat biaya itu terdapat inputnya yang diukur dalam satuan moneter, tetapi outputnya tidak dapat diukur dalam satuan moneter tersebut. Maka terdapat dua macam pusat biaya, yaitu ada engineered cost, yang dimana diukur dalam jumlah tertentu dari biaya yang diestimasi. Di sini contohnya yaitu adalah BUMDes dan PT Sinergi Panggung Lestari. Lalu ada discretionary cost, yang berarti biaya itu tidak bisa diestimasi dengan mudah. Jadi biaya ini berdasarkan penghitungan manajemen itu sendiri. Contohnya yaitu Bapel JPS dan LPMD. Terdapat juga administratif dan support center yang mengurus hal administrasi dan bagian pendukung lainnya. Dalam hal ini yaitu ada Pakarti yang namanya adalah Paguyuban Ketua RT, lalu ada Bamuskal, Badan Permusyawaratan Kelurahan, Bumi Panggung, yang berbentuk peraturan serta produk hukum Desa Panggung. Dan yang terakhir ada Research and Development, yang di sini ada dua, yaitu TPPKK, yaitu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa Panggung, dan PSID, yaitu Pengelola Sistem Informasi Desa yang khusus untuk menangani bidang informasi yang dibutuhkan masyarakat. Nah, itu tadi sekilas mengenai identifikasi struktur fungsional unit bisnis pada pusat pertanggungjawaban Desa Panggung. Untuk yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Panggung Harjo. Seperti yang kita ketahui, Bapak Wahyudi selaku lurah atau kepala desa dari Panggung Harjo itu memiliki visi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Nah, langkah-langkah atau pengelolaan sumber daya manusia yang seperti apa yang Bapak Wahyudi lakukan itu ada sebagai berikut. Yang pertama, ada pengelolaan sumber daya manusia di perangkat desa atau pemerintahan desanya. Dilakukan dengan melalui reformasi birokrasi, di mana Bapak Wahyudi melakukan perluasan dimensi relasi publik yang awalnya hanya relasi administratif. Relasi administratif sendiri didefinisikan ketika warga desa dan pemerintah desa itu hanya berhubungan ketika warga desa membuat surat-surat administratif di kantor kelurahan maupun kantor kecamatan. Perluasan ini didukung dengan pembentukan BUMDes, Bapel JPS, lembaga desa yang nantinya akan menarik orang-orang baru untuk ikut terjun di dalamnya, dan orang-orang baru itu diharapkan memiliki pandangan yang luas dan progresif yang dapat dijadikan pelopor dalam pembangunan desanya. Kemudian Bapak Wahyudi juga menerapkan penggajian berbasis kinerja. Nah, pada awal pemerintahannya itu Bapak Wahyudi menemukan bahwa adanya lembaga atau aparat-aparat desa yang mungkin tidak bekerja sesuai jam operasionalnya. Beberapa aparatur desa yang sudah menyelesaikan tugasnya di hari itu mungkin jam 12 yang sudah selesai, maka mereka itu pulang jam 1 siang. Dan ada sisa 3 jam yang mungkin apabila dioptimalkan itu akan menambah hubungan atau komunikasi antara warga desanya dengan perangkat desa yang ada. Nah, dengan sistem penggajian berbasis kinerja ini, perangkat desa yang masih menerapkan kultur tersebut akan digaji sesuai dengan kultur yang mereka tetapkan. Apabila kinerja mereka buruk, yang mereka terima akan buruk. Berbeda lagi ketika tata kelola yang baik sudah diterapkan dan optimalisasi setiap kegiatan itu ada, maka kinerjanya itu dianggap baik dan gajinya itu sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan. Itu dia pengelolaan sumber daya manusia dari sudut pandang perangkat desanya. Lalu bagaimana di warga desanya? Yang pertama ada BUMDes, Bapel JPS, dan lembaga desa. Pendirian ketiga lembaga ini itu akan memberdayakan warga desanya. Seperti contohnya, BUMDes ini digunakan sebagai salah satu instrumen Bapel JPS, yaitu yang dapat menampung atau mungkin memberdayakan masyarakat-masyarakat yang mengalami kerentanan, kelompok masyarakat yang mungkin produktif tetapi tidak memiliki kemampuan, seperti contohnya lansia, anak-anak putus sekolah, atau anak yang mungkin tidak dapat fokus pada satu bidang, dan kemudian ada ibu menjadi kepala keluarga, itu dapat dipekerjakan di dalam unit-unit bisnis dalam BUMDes.
Nah, kemudian BUMDes ini dapat menjadi suatu wadah bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau mungkin anak-anak yang putus sekolah namun sudah masuk di usia produktif. Mereka tuh dapat ditampung dalam wadah yang sama dan dipekerjakan secara bersama-sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu memandirikan desanya. Nah, selain berfokus pada ketenagakerjaan, Bapak Wahyudi ini juga berfokus pada bidang pendidikan. Yang dijalankan itu programnya ada program Satu Rumah Satu Sarjana. Maksudnya di sini adalah di dalam program ini itu meliputi program-program pendidikan yang seperti beasiswa, lalu ada kerjasama dengan PTN dan PTS, asuransi pendidikan, dan sebagainya, menjamin keberlangsungan dari desanya itu agar mendapat atau mungkin akan dikelola dengan pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. Selain itu, ada juga pendidikan dasar, bukan hanya mementingkan pendidikan untuk individu atau warga desanya yang sudah cukup besar atau menginjak usia remaja perkuliahan. Nah, di sini juga berfokus pada pendidikan dasar yang dapat membangun dan membentuk karakter warga desanya dari kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai apa saja yang dianut oleh pemimpin. Jadi menurut Wahyudi Anggoro Hadi, terdapat 5 kapasitas yang harus dipenuhi seorang pemimpin, di mana itu juga tertera pada buku Almond, The Politics of Developing Area, bahwasannya ada 6 kapabilitas bagi seorang pemimpin daerah. Yang pertama itu kapabilitas ekstraktif, di mana kemampuan mengumpulkan, mengarahkan, mengoptimalkan aset-aset daerah untuk menopang kebutuhan daerah. Contohnya itu pendapatan daerah, kekayaan alam, jumlah penduduk, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada kapabilitas regulatif, di mana kemampuan pemerintah dalam mengatur kehidupannya sendiri beserta isinya terkait dengan peraturan daerah berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, adanya kapabilitas distributif, di mana seorang pemimpin daerah itu mampu membagi sumber daya daerah secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Yang keempat, adanya kapabilitas simbolis, di mana kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap simbol-simbol tertentu yang mencakup nilai yang dianut pemimpin. Contohnya itu Hari Besar Nasional, upacara militer, dan lain-lainnya. Yang kelima, ada kapabilitas responsif, di mana itu seorang pemimpin peka dan memiliki daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Itu dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, adanya kapabilitas domestik dan internasional, di mana ini merupakan seorang pemimpin meliputi aktivitas atau perilaku yang berhubungan dengan perdagangan internasional dan transaksi politik ke negara lain. Lalu, pada video itu juga Wahyudi Anggoro Hadi menjelaskan bagaimana seorang pemimpin itu dipilih. Yang pertama itu adanya track record, di mana diukur dari track record seorang pemimpin memiliki riwayat, profesi, maupun perilaku yang baik. Yang kedua itu, pemimpin memiliki visi dengan memberikan gambaran imajinasi yang jelas dan tidak muluk-muluk sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Contohnya itu dari Pak Wahyudi Anggoro Hadi, adanya jaminan mengurusi lansia, pendidikan anak, perlindungan warga terhadap yang rentan ekonomi, dan membangun kemandirian ekonomi desa. Dan yang terakhir yaitu mempunyai strategi politik, di mana seorang pemimpin mampu mengkuantifikasi kinerja kontribusinya ke masyarakat dengan politik uang sebagai saingannya. Tidak hanya itu juga perlunya segala persiapan yang dilakukan sedari dulu untuk mencari pendukung sebanyak-banyaknya. Demikian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, materi selanjutnya mengenai proses pengendalian manajemen akan saya paparkan. Sebagaimana yang kita ketahui, proses pengendalian manajemen ini itu terdiri dari 4, yaitu ada perencanaan strategi, perencanaan anggaran, kemudian evaluasi pusat pertanggungjawaban, dan yang terakhir ada manajemen kompensasi. Nah, kita akan membahasnya satu persatu nih. Nah, yang pertama itu yaitu mengenai perencanaan strategi. Ini tuh kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada periode pertama 2013 sampai 2018 ini tuh kepala desa itu berhasil membuat tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang baik. Nah, hal tersebut terwujud karena diterapkannya beberapa strategi yang telah disusun. Strategi yang telah disusun ini tuh dilaksanakan melalui beberapa program yang telah dibuat, seperti pembagian kewenangan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kepala desa kepada 11 lembaga desa yang telah ditunjuk. Nah, 11 lembaga desa ini tuh memiliki peranannya masing-masing. Dan untuk reformasi birokrasi, kepala desa membuat sistem pengaturan organisasi seperti
perubahan sistem penggajian yang sekarang sudah berbasis kinerja. Nah, pada periode kedua, strategi dirancang untuk mewujudkan cita-cita yaitu membangun desa yang demokratis, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, maka dari itu, didirikanlah Badan Pelaksana Jaringan Pengamanan Sosial yang memberikan pelayanan pada pendidikan, kemudian ada kesehatan ibu dan anak, dan masih program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian ada perencanaan anggaran. Nah, penyusunan RPJM ini tuh dilaksanakan dengan wawancara dan FGD dalam musyawarah dusun. Hal ini tuh dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerataan anggaran, agar anggaran itu tidak terpusat pada satu pembangunan saja. Hal menariknya itu, pemerintah desa melarang pengajuan usulan mengenai pembangunan infrastruktur, melainkan pemerintah desa ini tuh mengajak para warganya untuk memberikan rancangan atau rencana pembangunan yang berorientasi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan pemberdayaan lansia. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai evaluasi pusat pertanggungjawaban. Yang pada periode yang pertama itu, Kepala Desa menilai bahwa sistem kinerja perangkat desa itu buruk karena tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa dan tidak adanya sistem jenjang karir. Kemudian pelayanan itu hanya berkutat pada administrasi saja. Maka dari itu, Kepala Desa memberikan pelatihan rutin untuk perangkat desa dan mengubah pelayanan menjadi barang dan jasa untuk masyarakat. Selain itu, evaluasi bisa dilihat dari aspek keuangan, di mana realisasi belanja anggaran dari tahun 2013 sampai 2018 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dan hal tersebut itu sangat baik karena anggaran dapat digunakan dengan maksimal. Dan untuk evaluasi di lingkungan masyarakat, itu dilaksanakan 20 sesi sharing diskusi yang membahas 10 isu pokok dan ditemukan bahwa 8 dari 10 isu tersebut sumber pokoknya itu berasal dari keluarga. Maka dari itu, program-program untuk periode yang akan mendatang difokuskan pada keluarga, seperti literasi finansial untuk keluarga dan memberikan mentoring, konsulting, dan coaching untuk keluarga. Yang terakhir itu yaitu manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi dilaksanakan yaitu berupa pemberian reward dan pemberian punishment. Reward ini tuh diukur berdasarkan kinerja dengan memberikan tunjangan yang lebih besar. Sedangkan punishment-nya yaitu diberikan jika perangkat desa melakukan pelanggaran dengan memberikan potongan gaji seperti membolos kerja, kemudian pulang lebih awal tanpa alasan, dan lain sebagainya. Sedangkan kompensasi untuk masyarakat itu sangat banyak, seperti pemberian kartu kesehatan, asuransi pendidikan, kemudian ada bank sampah yang bisa ditukar dengan emas, dan masih banyak lagi. Nah, sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Setelah menyimak dengan baik video Lurah Rasa Menteri, tentunya kita dapat menarik hal-hal yang menginspirasi dari sosok Lurah Panggung Harjo, yaitu Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Kelompok kami membagikannya atas beberapa poin. Yang pertama, beliau mampu membangun kesadaran kolektif yang dilakukan dalam konteks rekayasa sosial yang kemudian mendorong perubahan, transformasi sosial. Selanjutnya, beliau mampu melawan politik uang dengan melakukan strategi pemenang dalam kurun waktu yang singkat. Dan beliau juga memiliki gagasan-gagasan cemerlang yang kemudian diabstraksi menjadi imajinasi yang dapat terjangkau. Beliau juga memiliki visi misi dan mimpi yang besar untuk Desa Panggung Harjo, dan beliau juga merupakan orang yang dipercaya bisa memegang amanah kelangsungan Desa Panggung Harjo. Beliau turut menjadi teladan yang baik dan bijaksana. Beliau juga mempunyai mimpi besar menciptakan kemandirian desa. Beliau mampu membuka ruang partisipasi dan membangun pola relasi. Beliau memiliki keyakinan besar bahwa desa memiliki masa depan yang bisa menopang Indonesia. Beliau juga memiliki peran keluarga menjadi sangat penting untuk membangun kehidupan desa. Beliau mampu memperluas dimensi layanan publik bersama lembaga desa, dan yang terakhir, beliau sangat memperhatikan aspek pendidikan dengan anggapan bahwa berpendidikan diubah menjadi berpengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan analisis dari video kami. Jika ada kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.